Oke, sudah 5 menit waktunya aku ke kelas, ujar Adiba berdiri dan bersiap untuk beranjak keluar dari ruangan OSIS. Lo pernah nggak merasa kesepian? Tanya Xavier dengan nada sendunya, sembari menghela nafasnya. Adiba terdiam setelah mendengar pertanyaan Xavier dan kembali duduk di kursinya. Insya Allah nggak pernah, jawab Adiba seadanya. Kok bisa? Tanya Xavier lagi. Karena ada Allah. Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya merasa kesepian. Jadi Allah selalu bersama kita setiap waktu, jawab Adiba dengan nada lembutnya. Allah, apa lo mengenalnya lebih baik? Makanya lo tidak pernah kesepian. Allah selalu ada di dalam hati setiap umatnya. Jadi, jika kamu ingin mengenal Allah, maka kenallah Allah lebih dulu. Dan gunakanlah hatimu, karena hati selalu mengatakan kebenaran. Dan hati kita adalah bisikan dari Allah, jawab Adiba sembari tersenyum manis. Tapi kenapa hati gue selalu merasa hampa dan kesepian? Apa karena gue tidak mengenal Allah? Cobalah kamu beriman kepada Allah, maka kamu tidak akan pernah merasa kesepian dan hampa. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran, surah At-Taubah, ayat 40 yang berbunyi, La tahzan innallaha ma'ana, yang artinya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita, jawab Adiba. Xavier yang mendengar jawaban dari Adiba hanya diam. Suasana di dalam ruangan OSIS kembali hening. Adiba dan Xavier sama-sama diam. Sekilas, Adiba melihat Xavier yang tengah merebahkan tubuhnya di atas kursi yang ia susun rapi dengan tangan yang ia letak tepat di depan matanya. Kamu kenapa? Apa kamu lagi ada masalah? Tanya Adiba ragu-ragu. Sebenarnya ia tidak ingin ikut campur dengan masalah yang dihadapi Xavier. Tetapi dengan beberapa pertanyaan Xavier barusan, Adiba dapat menyimpulkan bahwa Xavier benar-benar terpuruk. Dan Adiba tahu penyebabnya apa. Maaf kalau pertanyaan aku salah. Aku gak bermaksud ikut campur, ujar Adiba. Pasalnya, dalam waktu 5 menit, Xavier tidak menjawab pertanyaannya. Hal itu membuat Adiba merasa gak enak hati. Lo gak perlu minta maaf, karena lo gak salah, jawab Xavier, membuat Adiba membulatkan matanya lebar-lebar. Adiba sangat terkejut dengan perkataan Xavier barusan. Sungguh, sifat Xavier kali ini jauh berbeda dengan sifat Xavier yang biasanya. Apa? Aku gak salah dengar. Xavier melarangku meminta maaf. Bukankah Xavier selalu haus dengan kata maaf? Gumam Adiba di dalam hatinya tidak percaya. Wanita berkerudung, panggilnya. Adiba, nama aku Adiba, bukan wanita berkerudung. Sampai kapan sih kamu manggil aku wanita berkerudung? Jelas Adiba dengan wajah jutek. Lagi dan lagi, Xavier memanggilnya wanita berkerudung. Iya, ada apa? Tanyanya. Terserah gue, mulut-mulut gue. Gak jadi, jawab Xavier. Gak jamet sih. Kalau begini mah suasananya kan jadi makin canggung. Apa yang harus aku lakukan ya? Aha, aku punya ide. Apa aku hibur saja dia? Nah, iya kan? Gak ada salahnya ngehibur orang yang lagi galau. Bismillah, semoga saja aku berhasil bikin lelucon supaya dia ketawa. Gumam Adiba di dalam hatinya bersemangat. Xavier, panggil Adiba dengan antusias. Jawab Xavier hanya berdehem. Coba kamu bayangin deh, Kodo kan badannya bulat besar, dan dia juga sukanya lompat-lompat. Gimana kalau kodok itu salah lompat dan tersandung? Dia bukannya mendarat dengan baik,
tapi dianya gelinding-gelinding. Pasti lucu sekali. Iya kan Safir? Ujar Adiba tertawa terbahak-bahak. Namun detik berikutnya Adiba berhenti tertawa. Pasalnya tidak ada respon apapun dari Safir, yang artinya dia tertawa sendiri dengan lelucon yang ia buat. Ups, enggak lucu ya. Hehehe, maaf kalau ceritaku garing, ujar Adiba dengan kepala tertunduk malu. WKWKWK. Dasar cewek aneh, ujar Safir berdiri berjalan mendekati Adiba, lalu duduk tepat di depan Adiba. Adiba tampak kebingungan melihat Safir yang tiba-tiba saja sudah ada di depannya tanpa sepengetahuannya. Safir menatap Adiba intens. Seketika Adiba mengingat sesuatu dan langsung merogoh kantong bajunya dan mengeluarkan sesuatu. Oh iya, nih aku ada permen, kebetulan ada 2. Aku 1 untuk kamu 1, ujar Adiba sembari menyodorkan permen itu pada Safir. Tanpa ragu-ragu Safir langsung mengambilnya. Permen itu adalah permen Kiss rasa cherry. Itu loh yang bungkusnya warna merah. Di belakang permen itu ada tulisan Keep Smile. Dan tentunya Safir sudah membaca tulisan itu. Safir tersenyum tipis setelah membaca tulisan itu. Enggak lo kasih racun kan permennya? Ledek Safir. Ya enggak lah, suzon aja jadi orang. Nih ya, aku buktiin, aku makan permen yang ada sama aku. Biar kamu percaya kalau permen ini enggak ada racunnya, ujar Adiba sembari mengerucutkan bibirnya lucu, lalu membuka bungkus permen itu dan memakannya. Tuh kan, kamu bisa lihat sendiri enggak ada racunnya. Tuhlah, makanya jangan suuzon. Suuzon itu dosa tahu. Omel Adiba. WKWKWK. Adiba, sudah kayak mak-mak aja ngomelin Safir. Safir menaikkan alisnya sebelah tanpa ekspresi menatap Adiba. Iya, siapa tahu permen yang lo makan sama permen yang lo kasih ke gue berbeda. Pasti ada racunnya. Ledek Safir lagi. Apaan sih? Ya udah siniin permennya kalau kamu nggak percaya. Biar aku yang makan permennya. Sini, kok nggak dikasih? Pinta Adiba sembari memberikan tangannya bersiap menerima permennya lagi. Jadi lo nggak ikhlas ngasih nih permen? Yis, kok nyebelin banget sih. Ikhlas lah. Tapi kalau kamu nuduh yang enggak, mending balikin aja permennya. Kan ada racunnya. Entar kalau kamu makan terus kamu mati gimana? Aku yang berdosa, ujar Adiba dengan wajah kesalnya menatap tajam Safir. Kalau gue nggak mau, lo mau apa? Brak. Belum sempat Adiba menjawab pertanyaan Safir barusan, tiba-tiba terdengar suara bantingan pintu. Hal itu membuat keduanya jadi kaget. Anjay, gurinjay, mamen bro. Ternyata lo di sini Safir. Kita cari kemana-mana lo nggak ada. Tadi juga Fraka bilang kalau rapat OSIS batal. Lo nggak apa-apa kan bro? Gue denger cewek lo. Marvin tidak jadi melanjutkan kalimatnya. Ia melihat keberadaan Adiba yang ada di sana. Ia tidak melanjutkan kalimatnya, bukan karena ia tidak ingin Adiba tahu. Tapi itu dikarenakan Marvin terpana dengan pandangan pertama melihat kecantikan Adiba. Dengan mata yang berbinar-binar kagum, mulut yang menganga lebar, rambut yang bergoyang terkena berhembusan angin sepoi-sepoi hingga menampakkan jidatnya, bagaikan berada di pinggir pantai. WKWKWK, ibaratkan seperti itu ya novelers. Apakah dirimu namanya Adiba, si wanita berkerudung yang cantik? Sapa Marvin lebay dan alay, membuat Fraka, Rangga, dan Safir ingin muntah saking lebaynya. WKWKWK. Iya, aku Adiba, jawab Adiba dengan wajah yang tidak dapat diartikan. Wah, bukan hanya wajahnya yang cantik,
tetapi suaranya juga sangat merdu untuk didengar. Begitu sempurna ciptaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menurunkan bidadari dari surga ke bumi ini, gumam Marvin di dalam hatinya. Oke, kenalkan nama gue Marvin Jensen, anak kedua dari keluarga Jensen dari berempat bersaudara. Gue keturunan Amerika Indonesia. Orang tua gue pemilik saham terbesar nomor 2 di dunia. Orang tua gue memiliki perusahaan teknologi. Gue pribadi memiliki usaha mobil Fortuner. Gue tuan muda yang terkenal dengan ketampanan tiada saing, dengan aura yang mempesona sekaligus terkenal dengan kerendahan hatinya. Dan paling penting, gue orang yang setia, tidak playboy. Iyo, ujar ketiganya serentak sembari menggeleng-gelengkan kepalanya melihat kelakuan aneh sohibnya itu. Hai Marvin, sapa Adiba dengan wajah yang tidak dapat dijelaskan. Bukannya kagum, Adiba malah bingung harus bereaksi apa. Pasalnya, Adiba sama sekali tidak tertarik dengan kekayaan Marvin. WKWKWK. Nah, berhubungan kalian semua sudah ada di sini untuk nemani Xavier. Kalau gitu aku permisi dulu ya. Assalamualaikum, ujar Adiba dengan cepat langsung keluar ruangan tersebut. Waalaikumsalam, jawab ketiganya. Dek 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 dek. Tak berselang lama Xavier, Fraka dan juga Rangga mendengar sesuatu yang aneh. Mereka bertiga dengan kompak mencari tahu dari mana asal suara itu. Dan tepat sekali mereka menemukan sumber suara itu berasal dari Marvin yang tengah bengong dengan wajah yang berbunga-bunga menatap kepergian Adiba. Kalian lagi liatin gue ya? Tanya Marvin. Ger amat loh, kita lagi mencari sumber suara dek 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 dek. Suara jantung siapa itu? Jawab sekaligus pertanyaan dari Rangga. Itu suara jantung gue. Sepertinya gue jatuh cinta pada pandangan pertama sama Adiba. Dia wanita yang sangat cantik dan benar. Dia idaman banget, jawab Marvin, masih sama dengan mata yang berbunga-bunga. Ketiga sohibnya dengan serentak menepuk dahinya sembari geleng-gelengkan kepala. Seminggu kemudian dan hari ini adalah hari Kamis, tepat di jam 11.00 WIB. Xavier dan ketiga sohibnya tengah asik nongkrong di atap sekolah, sembari bercanda gurau, tak lupa sembari menghisap benda bernikotin itu. Tiba-tiba datanglah seorang wanita yang tidak asing bagi Xavier. Yep, tepat sekali. Wanita itu adalah Chelsea, mantannya Xavier. Ngapain lo kesini? Sudah gue bilang jangan pernah temui gue lagi. Xavier, aku ingin pamit sama kamu, ujarnya. Pamit? Emangnya lo mau kemana? Aku sama Kevin akan pergi ke Amerika. Dia mau bertanggung jawab dan kami akan menikah di sana. Gimana dengan sekolah lo? Setelah aku melahirkan anak ini, aku akan melanjutkan sekolahku langsung di sana. Terima kasih sudah menyadarkan aku. Kamu benar, bayi ini berhak hidup. Terima kasih selama ini kamu sudah menjadi bagian dari hidupku dan menerima aku walaupun aku mengkhianatimu. Xavier, kamu sebenarnya adalah orang baik. Aku harap kita masih bisa berteman dan kamu mendapatkan wanita yang lebih baik dari aku. Kamu akan menjadi kenangan terindah untukku, Xavier. Baiklah, keputusan lo itu adalah keputusan yang benar. Gue bangga sama lo. Tolong jaga dan rawat bayi lo baik-baik di sana. Jadilah orang tua yang baik untuknya. Jangan biarkan dia merasa kesepian dan jangan pernah salahkan dia. Semua ini kesalahan lo. Berani berbuat berarti lo harus berani bertanggung jawab. Bayi ini harus bahagia, lo juga harus bahagia. Terima kasih, Xavier. Aku boleh minta sesuatu enggak? Aku janji ini untuk yang terakhir kalinya. Apa?
peluk aku." "Oke," jawab Sapphire, dan mereka berdua pun berpelukan. Pelukan ini akan menjadi pelukan terakhir, dan juga salam perpisahan di antara mereka berdua. Fraka, Marvin, dan Rangga ikut memeluk mereka berdua. Pesan penting: janganlah pernah menyia-nyiakan masa mudamu. Lihatlah ke depan, dunia ini luas. Lihatlah masa depanmu masih panjang. Semuanya terlihat indah jika kamu menjalankannya dengan baik. Penyesalan selalu datang di akhir. Sebelum kamu menyesal, sadarkanlah dirimu menuju kebaikan. Tidak ada kata terlambat untukmu berubah. Jagalah kehormatanmu dengan baik sebagai wanita. Jangan pernah mudah percaya pada lelaki yang belum menjadi suamimu. Jangan bilang, "Aku akan menjaga kehormatanku ini untuk suamiku kelak." Sebenarnya kalimat itu tidak salah. Tetapi yang lebih baik itu adalah jagalah kehormatanmu demi agamamu dan orang tuamu. Lihat dan ingatlah wajah orang tua yang sudah bersusah payah membesarkanmu. Baik orang kaya, orang miskin, yang namanya orang tua, mereka tetap mengeluarkan keringat demi kebahagiaanmu. Terutama ibu, yang rela mempertaruhkan nyawanya demi melahirkanmu. Terima kasih. Ditunggu ya episode selanjutnya. Bersambung.